Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Syamsuddin selaku dosen pengampu mata kuliah PKN 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait soal UAS yang udah disediakan oleh Bapak Syamsuddin di Google Classroom. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Riza Dewi Agustina dengan nomor NIM 1012010701. Untuk pertanyaan pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Oke, menurut saya berdasarkan hasil evaluasi saya terkait pelaksanaan demokrasi saat ini itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kekurangannya, demokrasi saat ini itu masih belum berjalan dengan baik. Karena demokrasi memang berjalan secara prosedural, tapi secara substansial konsep demokrasi ini belum terpenuhi. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan rakyat tidak mampu mengevaluasi mana calon pemimpin yang baik dan mana calon pemimpin yang kurang layak. Karena kebanyakan saat ini kan calon pemimpin mendapatkan suara terbanyak itu dengan membeli suara dari masyarakat menggunakan uang. Tidak hanya itu, pemilu juga nggak hanya modal secara finansial, akan tetapi sosial media juga ikut berpengaruh dengan mampu menyebarkan informasi-informasi hoax dalam waktu singkat yang dapat dijadikan sarana baru untuk berkampanye, sehingga masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang baik rentan termakan oleh berita-berita yang hoax. Maka berdasarkan kekurangan dari demokrasi negara kita ini, maka diperlukannya perbaikan, karena kan nantinya berdampak bagi negara yang menyebabkan terjadinya pembusukan pengelolaan negara dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian untuk kelebihan dari demokrasi yaitu pastinya di dalam kekurangan itu pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan demokrasi saat ini yaitu kesetaraan hak yang sehingga di mana setiap masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Dengan adanya kesetaraan hak tersebut itu mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah itu dapat memilih kampanye berdasarkan haknya, dan masyarakat juga dapat memilih pemegang kekuasaan berdasarkan suara mereka sendiri tanpa harus melakukan kerusuhan atau pemogokan umum atau pemberontakan. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Oke, jadi jawaban saya terkait dampak jika dikaitkan dengan geostrategi ini bisa dilihat dari aspek segi ekonomi masyarakat, kemudian segi budaya masyarakat, segi sosial masyarakat, dan juga dari segi transportasi masyarakat. Untuk dari segi ekonomi masyarakat, masyarakat di pesisir pantai itu lebih cenderung dalam pengelolaan sumber daya laut. Sumber mata pencarian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut diantaranya adalah nelayan, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, serta atau juga pemandu wisata. Kemudian dampak dari segi aspek sosial masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi mau tidak mau negara lain itu akan melewati dan singgah ke Indonesia, sehingga akan berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari aspek sosial masyarakat ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, kemudian pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar sehingga memperkaya keragaman budaya. Kemudian yang ketiga, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dampak negatif dari segi aspek sosial masyarakat yaitu hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Kemudian yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kemudian jika dilihat dari aspek budaya masyarakat, Indonesia ini kan terdiri dari 17.000 pulau lebih ya, yang baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, masyarakat yang terdiri dari ratusan suku, bangsa dengan
keragamannya, semisal keragaman bahasa, kemudian keragaman adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Sehingga Indonesia sebagai negara maritim ini juga mempengaruhi budaya Indonesia. Di antaranya yang pertama, mudah terpengaruh budaya asing sehingga budaya asli itu mulai luntur. Kemudian yang kedua, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Kemudian yang ketiga, timbulnya beraneka ragaman kebudayaan akibat pengaruh budaya luar. Kemudian jika dilihat dari aspek transportasi masyarakat, negara maritim terhadap transportasi di Indonesia, yaitu yang pertama, dibangunnya banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, kemudian pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu terdapat beragam moda transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Kemudian yang ketiga itu kemajuan masih terus terpusat di daerah tertentu saja karena terkendala transportasi. Pertanyaan ketiga yaitu dalam masa pandemi seperti masa sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jawaban saya terkait nomor 3 yaitu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19 itu dengan melakukan penanganan dengan membentuk tim Satgas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kemudian setelah itu pemerintah juga membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan juga mahasiswa, serta pemerintah itu juga melakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disingkat dengan PSBB guna untuk mempertahankan keamanan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan juga golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Oke, jadi pluralisme dan multikulturalisme itu kan di mana dua paham tersebut mengakui dan serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk multikulturalisme sendiri yaitu sebuah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman masyarakat dalam hal ini adalah keberagaman akan adanya kebudayaan, kemudian kebudayaan yang beragam. Nah, kebudayaan yang beragam tersebut itu wujud dari masyarakat multi etnik. Ini sangatlah tercermin di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi adanya keberagaman multi etnik dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, sedangkan dari pluralisme sendiri yaitu pluralisme yaitu suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok yang beraneka budaya dalam suatu wilayah atau negara. Arti dari kata pluralisme akan manfaat keberagaman budaya itu sendiri tidak hanya bermakna sebagai suatu keadaan masyarakat yang beragam, akan tetapi juga dimaknai sebagai rasa toleransi yang ditimbulkan dari adanya keberagaman tersebut. Toleransi berarti menghargai setiap kepercayaan dan juga perilaku yang individu, yakni sebagai suatu yang dianggap benar. Oke, jadi pada dasarnya itu kan semua bangsa di dunia bersifat multikulturalisme. Nah, adanya masyarakat multikulturalisme memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut seperti keragaman ras, kemudian keragaman etnis, keragaman budaya atau keragaman agama. Nah, itu kan menjadi karakteristik tersendiri sebagaimana bangsa Indonesia yang unik dan juga rumit karena kemajemukan suku bangsa, agama, bangsa, dan ras. Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai pedoman. Kan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila menjadi pacuan utama. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu menjadikan sekolah-sekolah sampai tingkat universitas tersebut itu sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai yang dicita-citakan.
atau juga dapat disebut dengan pendidikan multikulturalisme. Inti dari multikulturalisme itu seperti kayak toleransi yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dan juga menghargai kepercayaan serta interaksi dengan setiap anggota masyarakat, serta dengan adanya pedoman Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menimbulkan rasa toleransi dari adanya keberagaman tersebut. Nah, menumbuhkan sikap saling menghargai juga tanpa membeda-bedakan kelompok seperti gender, ras, etnis, budaya, strata sosial maupun agama. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 5 yaitu mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan juga jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Dampak baik, saya akan menjawab terlebih dahulu dari penyebab dampak dari adanya korupsi. Nah, dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat itu dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya mempengaruhi dari faktor ekonomi aja, tapi dari sektor fasilitas penunjang usaha atau fasilitas negara juga akan terhambat, seperti fasilitas pembangunan jalan atau fasilitas transportasi, kemudian jembatan, pelabuhan, kemudian bandara atau yang lain-lainnya itu akan terhambat pembangunannya karena akibat dari adanya korupsi, sehingga pemerintah itu harus terus mengeluarkan dana yang lebih untuk pengerjaan dari fasilitas tersebut, karena kan kalau dananya dikorupsi maka akan memakan waktu yang lama juga, serta dampak perilaku korupsi itu juga mengakibatkan matinya etika sosial politik karena kejujurannya udah nggak ditegakkan lagi. Jadi nantinya itu akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini tuh dikarenakan tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para petinggi. Kemudian peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi tersebut yaitu dengan seperti melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan opini publik, jumpa pers, kemudian diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa kan juga pasti mempunyai relasi atau jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah anti korupsi. Sekian pemaparan hasil jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaan UAS. Apabila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.